Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa ngaji subuh ya. Bahkan paling 1 bulan sekali orang ngaji subuh ya. Ya itu pun enggak buka Quran, cuma ngedengerin ceramah. Kita alhamdulillah maka banyak-banyak bersyukur. Ya. Jadi enggak usah serius hidupnya. La'ibun walahun, ya kan? Hidup itu permainan dan senda gurau ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 34 ya. Ya. Iya 34 kan? 34. Iya 34. Iya silakan dibaca dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan dan takabur ya. Dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kok masuk golongan orang-orang kafir? Berarti iblis itu termasuk golongannya orang kafir. Orang kafir termasuk golongan iblis. Iya udah sama gitu. Makanya jangan bahagia sama orang kafir. Oh, orang kafir bahagia ya. Ini pemuliaan Adam alaihissalam dengan sujudnya para malaikat kepadanya. Jadi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah dengan sujudnya para malaikat. Ini merupakan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung bagi Adam alaihissalam, yang juga dianugerahkan kepada anak keturunannya. Supaya kita dimuliakan juga bagaimana caranya? Ya kayak Adam. Seperti Adam alaihissalam. Kenapa? Nabi Adam kenapa bisa dimuliakan? Hah? Pertama diberikannya ilmu oleh Allah. Jadi kalau orang mau mulia itu harus berilmu. Bagaimana dia berilmu? Mahwal ilmu, gitu kan?
Kalau ditanya apa itu ilmu, al ilmu huwa kitabullah. Ilmu itu adalah kitab Allah. Maka barang siapa yang mempelajari kitab Allah, kitab sucinya orang Islam yang bernama Al-Quran dan dinamakan juga An-Nur, cahaya, gitu, maka dia dimuliakan. Ya. Maka orang-orang ahli Quran mulia hidupnya. Jadi nggak usah kita pengen dimuliakan kalau nggak belajar Al-Quran. Kalau orang yang mempelajari Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, pasti mulia, ya, pasti mulia. Yang menghinakan cuma satu, namanya apa? Iblis. Yang nggak senang itu namanya iblis. Allah mengabarkan bahwa dia memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Dan iblis termasuk makhluk yang diperintahkan untuk bersujud, dan mereka bukan dari jenis malaikat. Kalau iblis itu bukan jenisnya malaikat. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka iblis pun termasuk dalam perintah itu. Jadi malaikat dan iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Gitu. Allah tidak memerintahkan malaikat ketika Adam diciptakan, wahai Adam, wahai malaikat, wahai iblis, bersujudlah kepadaku, gitu kan? Tapi Allah perintahkan suruh bersujud kepada Adam. Artinya yang dilihat adalah perintahnya, ya. Yang dilihat perintahnya. Jadi kalau Allah ada perintahkan juga, perintahkan, umpamanya kan nggak ada di Al-Quran Allah perintahkan suruh jedotin jidat ke tembok, betul nggak? Kalau ada, kita juga begitu, jedotin jidat ke tembok, gitu kan? Jadi jangan dilihat perintahnya, tapi apa yang Allah perintahkan. Ketika Allah perintahkan, lakukan saja. Kalau ditanya, malaikat mulia nggak? Mulia, tapi diperintahkan untuk sujud, dia jadi sujud. Itu hanya Adam atau masuk keturunan? Adam saja, Adam. Jadi Adam malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Kan di sini ayatnya wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam, ya kan? Bukan kepada kita. Jadi malaikat enggak sujud juga sama kita. Malaikat sujudnya kepada Allah. Ini perintah saja, contoh perintah gitu ya. Contoh perintah. Jadi kalau ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita, bentuknya apapun, lakukan saja. Sampai Allah bilang perintahkan gitu kan di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berperang. Kalau sudah ada peperangan antara orang-orang kafir dengan orang-orang beriman, peranglah. Gitu. Padahal perang itu enggak enak. Allah sudah bilang juga di dalam Al-Quran, perang itu tidak menyenangkan hatimu. Tapi kalau Allah perintahkan, gitu. Dulu juga begitu di zaman Rasulullah. Ketika Rasul panggil mereka para sahabatnya untuk berperang, dia cuma bilang apa? Sami'na wa ata'na. Makanya Allah perintahkan, kau salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita lakukan. Kan sampai ada anak buah iblis ngomong, lu sholat belum tentu diterima, gitu kan? Lu sholat belum tentu diterima, lu jungkang jengking belum tentu diterima. Kita bilangin, mau diterima kek, mau enggak kek, yang penting itu perintah Allah, maka kita lakukan. Sambil kita belajar bagaimana tata cara sholat yang baik, gitu. Jadi nggak peduli, itu karena perintah ya sudah. Ada diperintahin lagi puasa bulan Ramadan, mau diterima kek, mau lapar kek, mau enggak, kalau itu perintah ya sudah lakukan. Yang penting itu perintah. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, sebelum iblis melakukan perbuatan maksiat, dia termasuk dalam golongan malaikat. Dia termasuk dalam golongan malaikat sebelum melakukan maksiat. Gitu.
Maka orang juga begitu kali ya. Kalau dia belum melakukan maksiat, dia juga termasuk golongan malaikat kali gitu ya kali ya. Gitu. Masih balita itu tadi ya. Hah? Malaikat, golongan malaikat. Ya, sebelum iblis melakukan perbuatan maksiat, dia termasuk golongan malaikat. Namanya adalah Azazil. Azazil. Dia termasuk penduduk bumi dan dia termasuk jenis malaikat yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah dan paling banyak memiliki ilmu. Itu iblis sebelum maksiat. Namanya Azazil. Ya, dia termasuk penduduk bumi itu. Hal itulah yang mendorongnya untuk menyombongkan diri. Maka kalau orang sudah ilmunya banyak terus dia sombong, namanya apa? Iblis juga dia, ya kan? Jadi nggak usah sombong-sombong. Baru bisa ngaji alif lam mim gitu dia. Udah gaya nggak kira-kira ya kan? Nyalain orang gitu ya kan? Ada orang lagi belajar Quran itu ya. Udah tua tuh ya, belajar Quran ya. Dia ngaji tuh. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fi. Datang tuh orang sombong. Dalika. Orang baru belajar digituin. Ngajarin yang benar ya kan. Ini enggak. Salah itu, salah. Gitu. Jangan nyala-nyalain, ajarin gitu, ajarin. Orang udah Ustadz bacanya dalikal kitabul la raiba fi. Bener enggak? Bener kalau baru belajar. Namanya baru belajar sambil diperbaiki makharijul hurufnya gitu. Tajwidnya diperbaiki. Jangan disalahin. Ngaji lu yang bener lu katanya. Jadi kok ngaji yang bener? Namanya orang lagi belajar ya kan. Ketaatan ditujukan kepada Allah dengan cara bersujud kepada Adam. Jadi waktu itu menunjukkan ketaatan dengan cara bersujud kepada Adam. Dan sekarang kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah 5 waktu kita datang ke masjid untuk sujud kepada Allah. Itu tanda orang taat. Itu tandanya orang taat. Urusan dia diterima atau tidak bukan urusan kita, ya. Bukan urusan kita. Yang penting taat aja. Suruh sujud ya sujud. Suruh sholat ya sholat. Gitu. Nggak usah tanya-tanya ntar bagaimana. Ikut saja petunjuknya. Ikut saja perintahnya. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Qatadah mengatakan ketaatan itu untuk Allah. Jadi bukan untuk Adam. Untuk Allah. Malaikat taat untuk Allah. Sedangkan sujud ditujukan kepada Adam, Allah memuliakan Adam alaihissalam. Jadi Allah memuliakan. Jadi kalau Allah sudah mau angkat derajatnya, pasti dimuliakan orang itu. Sekalipun dihinakan sama orang lain. Rasulullah itu orang yang paling mulia. Sekalipun dihinakan sama si kafir dongo gitu, tetap aja dia mulia. Contoh kayak begini nih yang gampang. Kalau ada berlian, ini berlian. Orang bilang, ya itu batu kolar, dia bilang gitu kan. Padahal ini berlian. Ngaruh nggak dengan omongan itu? Enggak ngaruh. Begitu. Hah? Harganya tetap tinggi. Gitu. Ada berlian segede jempol begini, dia bilang itu batu koral. Gitu. Itu batu koral. Terus orang bilang, "Kamu mau berapa harganya kira-kira gini?" Dia berani berapa? Ratusan juta, mungkin miliaran. Betul nggak? Nah, batu koral satu truk nggak ada ratusan juta, ya kan? Jadi kalau sudah dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang bisa menghinakan, sekalipun kau menghina. Ada orang bilang begini, saking nggak sukanya, kita bilangin 2 tambah 2 4, itu kebenaran absolut. Terus orang benci sama kita, enggak, 2 tambah 2 7 katanya, nggak ngaruh. Mau yang ngomong siapapun nggak berpengaruh. Kenapa?
kemuliaan, kebenaran itu mutlak. Jadi kalau Allah sudah muliakan, itu di surat Al-Munafikun ya. Coba dah surat Al-Munafikun. Surat 63 ya. Ayatnya 8 tuh ya. Ayatnya 8 ya. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang-orang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan, kemuliaan itu hanyalah bagi Allah. Jadi kekuatan, kemuliaan itu milik Allah. Kemudian Rasulnya, yaitu Muhammad bin Abdullah, dan bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau mau mulia, mau kuat, jadi aja orang mukmin. Gitu. Tetapi orang-orang munafik itu tidak tahu. Tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Kalau dia tahu, dia jadi orang mukmin. Sebagian orang mengatakan bahwa sujud tersebut adalah penghormatan malaikat terhadap Adam alaihissalam, penghormatan dan penghargaan dan pemuliaan terhadap Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana firman-Nya di surat 12 ya, ayat 100. Lihat ya, surat 12 ayat 100. Sudah ketemu? Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baini ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yusuf. Jadi mereka bersujud kepada Yusuf. Itu berarti cuma memuliakan Nabi Yusuf. Bukan dia sujud seperti sujudnya kepada Allah. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf alaihissalam. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah tahwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataannya. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaranya saja diampuni dosanya. Padahal dia sudah mencelakakan Nabi Yusuf. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi sujudnya mereka terhadap Nabi Yusuf bukan sujudnya seperti sujud kepada Allah. Hanya memuliakan dan menghormati serta penghargaan terhadap Nabi Yusuf. Begitu juga malaikat sujud kepada Adam, hanya penghormatan, penghargaan dan pemuliaannya. Jadi ini dulu disyariatkan sebelum Rasulullah. Sebelum Rasulullah disyariatkan bisa sujud kayak begitu, ya. Tapi setelah Rasulullah sudah nggak ada lagi, ya. Hal ini disyariatkan bagi umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cara penghormatan seperti ini telah dihapuskan dalam agama Islam. Jadi penghormatannya nggak boleh sujud. Jadi siapapun dia, sehebat apapun dia nggak boleh sujud kepada seseorang. Termasuk sama kiainya, jangan. Nggak boleh sujud. Hah? Rasa takdim gitu bagaimana? Iya, rasa takdimnya nggak boleh dia
sujud, nggak boleh. Dia hormat juga sama ustadznya gitu, nggak boleh dia sujud sama ustadznya, nggak boleh. Gitu. Karena sudah dihapus oleh Rasulullah. Mu'ad mengatakan, aku pernah datang ke negeri Syam. Setibanya di sana, aku saksikan mereka sujud kepada para pendeta dan pemuka agama mereka. Lalu aku katakan, wahai Rasulullah, engkau lebih berhak dijadikan tempat bersujud. Maka beliau bersabda, jadi yang berhak untuk bersujud itu Rasulullah, kata Mu'ad bin Jabal, ketika melihat agama lain sujud kepada pendetanya. Jadi kalau ada orang sekarang disujudin sama orang, itu pendeta. Gitu. Maka kata Rasulullah dalam sabdanya, lau kuntu amiran basyaran yasjudu li basyarin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min idhamin haqqihi 'alayha. Tidak, kata Rasulullah, tidak. Seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan manusia untuk bersujud kepada orang lain, kalau Allah perintahkan untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi, kenapa? Karena besarnya hak suami atas istrinya. Tapi istrinya juga sekarang nggak boleh sujud sama suaminya, nggak boleh. Segitu hebatnya suami punya hak terhadap istrinya. Gitu. Jadi sujudnya itu nggak boleh. Gitu. Jadi sujud itu hanya kepada Allah. Ruku dan sujud milik Allah. Gitu. Ini enggak. Sama ustadznya kok sujud? Gitu. Dia bukan Nabi Adam. Kalau dia agamanya dulu zaman baheula gitu sebelum Nabi turun, boleh dia begitu. Tapi ketika Rasulullah sudah mensyariatkan, dilarang. Maka kata Nabi, seandainya saja aku diperintahkan untuk orang bersujud, maka akan aku perintahkan seorang istri bersujud terhadap suaminya. Karena besarnya hak suami atas istrinya. Menunjukkan bahwa sujud itu nggak boleh. Termasuk kepada Nabi. Apalagi ente bukan Nabi, pengen disujudin. Pengen dihormatin, hebat apa gitu ya, biasa saja gitu ya kan. Jadi sama saya nggak usah gini-gini, nggak usah, salaman aja gitu ya kan. Orang kita juga banyak dosanya ya kan. Ini kalau dosanya kelihatan ini dosanya di perut ada isinya apa nih? Itu kotoran dulu. Ini di muka kotoran, terus mau belagu-belagu gitu. Maka ini juga menunjukkan hadis ini bahwa seorang istri harus taat kepada suaminya. Gitu. Dibandingkan orang tuanya sendiri, itu istri, dia lebih taat harus sama suami. Gitu. Kata suaminya, kau jangan keluar. Ini enggak, istrinya ngelawan, malah istrinya ngatur. Mas, jangan kemana-mana ya. Ada lagi yang begitu. Jagain anak tuh ya, gue mau arisan dulu. Istri model apa begitu? Gitu. Kalau punya istri kayak begitu, kasih tanda. Lampu merah kuning. Kau belajar ngaji. Biar taat kepada Allah, Rasulnya dan kepada suaminya. Gitu. Ini enggak. Makan dong. Ambil sendiri udah gue masakin lo ya kan, kayak nggak punya tangan aja lo katanya gitu ya kan. Ini sadis ini ya, sadis. Maka disunnahkannya kita mencari istri yang soleha gitu. Mam udah masak, ntar sih gue dandanan dulu katanya, dia gue mau pergi arisan katanya. Aduh, apa suaminya gitu ya. Jadi istri itu kayak begitu ya, harus taat. Jadi istri itu mau masuk surganya mudah, ya kan? Sholat tepat waktu, puasa di bulan Ramadan, taat sama suaminya, aman dia. Beda dengan kita perlu jihad. Oh, laki-laki berat.
keluar rumah dia jihad, ya, cari nafkah buat anak dan istrinya. Dihinakan sama orang, betul nggak? Dihinakan. Kadang ada yang dipentung juga pakai helm di jalanan, betul. Dipentung dia pakai helm, peletuk, ya kan? Ngebelain siapa? Anak istri, bela-belain itu, ya kan? Jadi kesombongan iblis tuh ya. Dalam ayat selanjutnya nih, fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, sombong, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Iblis itu golongannya orang-orang kafir. Qatadah berkata, musuh Allah iblis merasa iri kepada Adam alaihissalam. Maka siapa saja orang yang iri sama tetangganya, sama temannya, dia punya sifat iblis. Ngiri gitu. Kok orang ngiri, ya kan? Orang dikasih rezeki lebih banyak, dia mah boleh nyumpang katanya. Gitu. Dia ngomong apa, komentar terus gitu, iri ya, dengki ya. Gitu. Jadi yang mengajarkan iri pertama kali adalah iblis gitu. Qatadah berkata, musuh Allah iblis merasa iri kepada Adam alaihissalam karena kemuliaan yang diberikan kepadanya, ya. Karena kemuliaan diberikan kepada Nabi Adam. Dia kan junior baru diciptakan, aneh senior. Gitu. Aneh ini senior. Saya diciptakan dulu dan saya diciptakan dari api Allah, gitu kan? Aneh senior. Kamu junior katanya gitu. Iri dia. Orang baru katanya gitu ya. Sudah lama di rumah susun. Iya. Kata iblisnya apa bilang? Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Dan dosa yang pertama kali terjadi adalah kesombongan ya. Musuh Allah namanya iblis yang menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ibnu Katsir mengatakan dalam sebuah hadis sahih ditegaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Di dalam hati iblis terdapat kesombongan, kekufuran dan keingkaran yang menyebabkan terusir dan terjauh dari rahmat Allah dan hadirat ilahi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dihindari dari sifat kesombongan, sifat iri, sifat dengki. Semoga Allah jaga kita semua dari sifat-sifat yang ditularkan oleh iblis, dan Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.